Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radhi Setiawan. Saya dari SMP Negeri 1 Pleret. Saya siap mengikuti MPLS tahun 2020 di SMA Negeri 1 Sukatani, Purwakarta. Sesaat lagi kita akan menyimak masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Sukatani, Purwakarta tahun pelajaran 2020-2021. Selamat mengikuti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sukatani. Kami akan memaparkan materi tentang budaya literasi. Silahkan menyimak materi yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan materi tentang budaya literasi. Nah, sebelum masuk ke materi tentang budaya literasi, di sini ada video singkat yang memaparkan tentang apa itu literasi dan bagaimana itu literasi. Nah, mari kita simak video singkat berikut ini. Dalam video yang sudah kita saksikan bersama tadi, di sana dibahas tentang literasi, apa itu literasi, kemudian apa hubungan literasi dengan membaca, apa manfaat dari membaca. Nah, di sana sudah dipaparkan bahwa membaca adalah salah satu bentuk literasi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali manfaat dari membaca itu. Di antaranya tadi ada menstimulasi otak, kemudian menambah kosakata, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Jadi, membaca adalah salah satu contoh literasi yang paling banyak digunakan oleh kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada apa itu literasi. Nah, di sini ada pengertian literasi menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Nah, di sini dijelaskan bahwa literasi itu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa kita ini di sini beragam ya. Nah, biasanya kemampuan berbahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, berkomunikasi dengan orang lain, keluarga, teman, ya, ataupun masyarakat luas. Nah, di Indonesia bahasa itu beragam sekali. Nah, kemampuan berbahasa di Indonesia itu beragam.
Nah, kemampuan berbahasa ini berhubungan erat dengan literasi. Di sini juga disebutkan bahwa literasi itu diantaranya adalah membaca, menulis, berbicara, dan menghitung. Hal yang paling sering dilakukan oleh kita dalam literasi itu adalah membaca, baik membaca buku, kemudian membaca situasi. Nah, itu juga termasuk ke dalam literasi. Di antaranya yang lain adalah menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Selanjutnya, kita dapat menyimpulkan bahwa literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam suatu kegiatan membaca, menulis, berbicara dengan tujuan sebagai sarana komunikasi dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan meningkatkan literasi kita, maka kemampuan komunikasi kita juga akan semakin baik. Wawasan serta ilmu pengetahuan kita juga akan semakin luas dan bertambah. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita sudah tahu menjadi lebih tahu lagi, menjadi lebih paham. Nah, itu adalah literasi secara umum. Selanjutnya, di sini ada beberapa manfaat dari literasi. Manfaat yang pertama itu menambah kosakata. Dengan meningkatkan tingkat literasi kita, misalnya dengan banyak membaca buku, kemudian banyak berbicara dengan orang lain, itu akan meningkatkan kosakata yang kita kuasai. Yang tadinya kita hanya sedikit menguasai kosakata, dengan meningkatkan literasi kita, kosakata kita akan bertambah, sehingga apabila kosakata kita bertambah, maka pengetahuan kita juga akan semakin bertambah. Tingkat kita dalam hal menulis, berbicara dengan orang lain juga akan semakin baik, seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada mengoptimalkan kerja otak. Nah, otak kiri dan otak kanan itu kan harus seimbang kerjanya. Nah, salah satu manfaat dari literasi adalah mengoptimalkan kerja otak. Apabila kita meningkatkan tingkat literasi kita, maka otak kita juga akan bekerja secara maksimal, seperti itu. Yang selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah menambah wawasan dan informasi baru. Tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan literasi pengetahuan dan wawasan kita akan bertambah. Nah, pengetahuan dunia global secara menyeluruh, secara universal juga akan semakin bertambah dengan misalnya kita membaca, kemudian bertukar informasi dengan orang lain. Nah, itu kan salah satu bentuk literasi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya meningkatkan kemampuan interpersonal. Nah, maksudnya di sini adalah ketika tingkat literasi seseorang semakin tinggi, semakin baik, maka kepribadiannya pun, individunya pun akan semakin baik. Ketika kita misalnya berbicara dengan orang lain, bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit, kemudian bagaimana kita membaca situasi dan kondisi di sekitar kita juga akan semakin baik, seperti itu. Yang selanjutnya, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Nah, ini juga ya yang manfaat yang biasa kita dapatkan ya ketika tingkat literasi kita semakin bertambah, yaitu ketika kita misalnya berbicara dengan orang lain, tanpa orang lain berbicara sampai akhir, kita sudah bisa menangkap makna apa yang sedang dia bicarakan. Nah, itu salah satu manfaat literasi yang bisa kita rasakan ketika kita sering membaca, kemudian sering berbicara di depan umum. Kita bisa menangkap apa yang sedang orang lain bicarakan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal di sini yaitu yang secara lisan. Nah, apa yang orang lain katakan, kita bisa menangkap. Nah, itu yang dimaksud dengan kemampuan verbal di sini. Yang selanjutnya, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Nah, jika kita meningkatkan tingkat literasi kita, maka kemampuan kerja otak dalam berpikir juga akan semakin bertambah. Kemudian kita bisa melatih kemampuan menganalisa. Misalnya, menganalisa situasi dan kondisi, itu juga salah satu manfaat dari literasi yang bisa kita rasakan. Manfaat yang selanjutnya adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Nah, manfaat literasi yang ini, misalnya kita membaca, literasinya adalah membaca, maka kita fokus terhadap apa yang sedang kita baca. Kemudian misalnya literasi berbicara, maka kita fokus
pada apa yang sedang kita bicarakan. Kemudian misalnya literasi mendengarkan, maka kita akan fokus pada apa yang sedang kita dengarkan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata yang bermakna. Nah, ini ya manfaat yang paling bisa kita rasakan apabila kita memiliki hobi menulis. Misalnya kita senang menulis puisi. Nah, maka apabila kita sering membaca, misalnya meningkatkan tingkat literasi kita, maka menulis pun akan semakin mudah karena kosakata yang kita kuasai itu semakin banyak, semakin bertambah. Kemudian merangkai kata yang bermakna, yang memiliki makna tertentu. Kita juga bisa merangkai sendiri makna-makna yang memiliki makna tertentu, kata-kata yang memiliki makna tertentu dengan meningkatkan tingkat literasi kita, yaitu salah satunya dengan banyak membaca, seperti itu. Nah, itu manfaat literasi. Yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis literasi. Nah, di sini ada 5 jenis literasi. Yang pertama itu ada literasi dasar, yang kedua literasi perpustakaan, yang ketiga ada literasi visual, yang keempat ada literasi media, dan yang kelima ada literasi teknologi. Oke, yang pertama ada literasi dasar. Apa itu literasi dasar? Literasi dasar merupakan suatu kemampuan untuk membaca, mendengarkan, berbicara, menulis, serta juga menghitung. Literasi dasar ini bertujuan untuk mengoptimalkan serta meningkatkan dalam hal menulis, membaca, berbicara, menghitung, serta juga mendengarkan. Jadi ini adalah literasi dasar yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya adalah literasi dasar ya. Di antaranya membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Kemudian yang kedua ada literasi perpustakaan. Apa itu literasi perpustakaan? Nah, literasi perpustakaan yaitu suatu kemampuan lanjutan untuk dapat mengoptimalkan literasi perpustakaan yang ada. Literasi perpustakaan ini terdiri dari memberikan pemahaman mengenai cara untuk dapat membedakan antara cerita fiksi dan non-fiksi, memahami penggunaan katalog serta indeks, dan juga memiliki pengetahuan di dalam memahami informasi saat sedang menyelesaikan suatu tulisan, penelitian, serta lain sebagainya. Jadi literasi perpustakaan ini misalnya kita datang ke perpustakaan, kemudian di sana ada ada bacaan, banyak bacaan. Di sana ada berbagai macam buku. Nah, bisa di sana kita bisa membedakan mana buku fiksi, mana buku non-fiksi, bagaimana cara membaca indeks, dan misalnya bagaimana cara kita menentukan suatu penelitian itu bisa dilakukan di dalam literasi perpustakaan. Kemudian yang ketiga ada literasi visual. Nah, apa itu literasi visual? Nah, literasi visual di sini yaitu suatu pemahaman yang lebih antara literasi media dan juga literasi teknologi yang mengembangkannya dengan cara memanfaatkan materi visual. Nah, jadi materi visual ini, literasi visual ini yang terlihat oleh kasat mata kita. Misalnya kita membaca, itu namanya literasi visual. Nah, kemudian yang keempat ada literasi media. Apa itu literasi media? Nah, literasi media yaitu suatu kemampuan untuk dapat mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, elektronik, dan lain sebagainya, dan juga dapat mengerti penggunaan dari masing-masing media yang ada tersebut. Jadi literasi media ini misalnya kita membaca koran, misalnya itu kan media cetak berarti. Kemudian di sini ada media elektronik, misalnya lewat internet, itu kan media elektronik. Itu literasi media. Yang selanjutnya ada literasi teknologi. Apa itu literasi teknologi? Literasi teknologi yaitu suatu kemampuan untuk dapat memahami kelengkapan dalam suatu teknologi seperti hardware dan software, kemudian memahami cara mengakses internet dan juga mengerti etika bagaimana kita melakukan browsing misalnya ya, bagaimana kita menggunakan internet, itu namanya literasi teknologi. Nah, di sini yang selanjutnya ada contoh gerakan literasi. Nah, di sini ada beberapa contoh gerakan literasi yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, di rumah, ataupun di tempat-tempat umum. Nah, di sini ada yang pertama contoh dari gerakan literasi itu ada jadwal wajib ke perpustakaan. Misalnya
dari 1 minggu Senin sampai Jumat. Nah, di sekolah misalnya diadakan jadwal wajib ke perpustakaan, misalnya hari Jumat. Nah, dari hari Jumat itu ada waktu khusus untuk membaca di perpustakaan. Misalnya 1 jam di hari Jumat itu 1 jam wajib ke perpustakaan. Bebas membaca, baik baca buku fiksi, non fiksi ataupun buku-buku lainnya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, membaca buku non pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Nah, misalnya sebelum kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu sebelum masuk ke dalam materi itu siswa harus membaca buku non pelajaran. Ya, misalnya diberi waktu 5 atau sampai 10 menit, itu siswa harus membaca buku non pelajaran. Nah, ketika siswa selesai membaca buku non pelajaran, barulah pembelajaran yang masuk ke dalam ranah materi bisa dimulai. Itu contoh gerakan literasi yang biasa kita lakukan. Nah, yang ketiga itu membuat dinding motivasi di kelas. Itu juga adalah salah satu bentuk gerakan literasi, ya. Jadi siswa bisa membaca kata-kata motivasi yang ada di dalam kelas. Yang keempat itu membuat pojok baca di sudut kelas. Nah, dengan adanya pojok baca di sudut kelas, siswa kapan saja bisa dengan mudah membaca buku yang dia inginkan, ya, di luar jam pembelajaran, misalnya pada saat istirahat. Nah, itu memudahkan siswa. Nah, pojok baca itu memudahkan siswa untuk membaca buku apa yang dia inginkan. Nah, seperti itu contoh-contoh gerakan literasi yang biasa kita lakukan di sekolah, ya, khususnya di sekolah. Mungkin itu saja materi tentang budaya literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.